Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5, inti dari ayat emas renungan kita adalah: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menemukan Kehidupan, ditulis oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bagi Brett, masuk ke sebuah perguruan tinggi Kristen dan belajar tentang Alkitab di sana adalah jalan hidup yang wajar. Di sepanjang hidupnya, ia selalu berada bersama orang-orang yang sudah mengenal Yesus di rumah, sekolah, atau gereja. Ia bahkan memilih jalur studi untuk menjalani sebuah karir dalam pelayanan Kristen. Namun, pada usia 21 tahun, saat beribadah bersama sekelompok jemaat di sebuah gereja tua pedesaan dan mendengarkan pendeta di sana berkhotbah dari 1 Yohanes, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tersadar bahwa selama ini, ia telah bergantung pada pengetahuan agama dan terperangkap dalam kegiatan-kegiatannya. Ia tidak pernah benar-benar menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hari itu, ia merasa Kristus mengetuk hatinya dengan pesan yang serius, "Kamu tidak mengenal Aku." Pesan Rasul Yohanes sangat jelas. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, 1 Yohanes 5 ayat 1, kita dapat mengalahkan dunia. Seperti yang dikatakan Yohanes,
hanya dengan percaya kepada Yesus, bukan dengan pengetahuan akan Dia, melainkan oleh iman yang teguh dan tulus yang ditunjukkan lewat keyakinan kita pada apa yang telah dilakukannya bagi kita di kayu salib. Hari itu juga, Brett menaruh imannya hanya kepada Kristus. Saat ini, hasrat Brett yang mendalam untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan karunia keselamatannya, sudah bukan rahasia lagi. Ia menyuarakannya dengan lantang dan jernih setiap kali ia naik ke atas mimbar dan berkhotbah sebagai gembala gereja saya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Bagi semua yang telah menemukan kehidupan di dalam Yesus, ini menjadi pengingat yang sangat menguatkan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, seperti apa kisah kehidupan iman Anda? Apa yang mendorong Anda kepada kesadaran bahwa Anda membutuhkan Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Surat Rasul Yohanes 1, 2, 3 bisa dianggap ringkas, terutama jika dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang panjang, seperti Roma dan 1 Korintus. Namun, ternyata 3 Yohanes yang tersingkat di antara surat-surat Alkitab telah dianggap panjang menurut ukuran zaman kuno. Seorang ahli bernama Randy Richard menulis, rata-rata surat di abad pertama terdiri dari 87 kata. Sementara itu, 3 Yohanes terdiri dari 219 kata di dalam bahasa Yunani dan merupakan surat terpendek di dalam Perjanjian Baru. 1 Yohanes dengan 2517 kata masih tergolong pendek, tetapi jauh lebih panjang daripada surat-surat abad pertama umumnya. Singkatnya, surat-surat di zaman kuno disebabkan beberapa faktor, termasuk mahalnya biaya mempekerjakan seorang juru tulis, harga papirus dan tinta, yang harus dibuat dengan tangan, dan sulitnya menyampaikan surat kepada penerima yang dituju. Doa orang beriman. Hari ini kita akan membahas tema, doa orang beriman. Jika kita baca perikope ini, tentu kita tidak menemukan topik mengenai doa. Tetapi bukan berarti perikope ini tidak serta-merta tidak berkaitan dengan doa. Mengapa? Karena doa itu selalu dikaitkan dengan orang beriman. Artinya, doa itu dikaitkan dengan kehidupan orang beriman. Jika doa itu berkaitan dengan orang beriman, maka pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan orang beriman agar doanya dikabulkan Tuhan? Pertama, orang beriman haruslah mengasihi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Melalui ayat ini, Yohanes memberitahu kita mengenai 2 tanda seseorang yang mengasihi anak-anak Allah. 2 tanda itu adalah jika kita mengasihi Allah dan melakukan firman-Nya. Apabila hidup kita adalah karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka sudah seharusnya lah kita mengasihi Allah. Kita hendaknya menyadari bahwa diri kita dan semua milik kita adalah milik-Nya. Karenanya, Yohanes mengingatkan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi semua orang, yang oleh karena Yesus Kristus sudah menjadi anak-anak Allah. Kita harus mengasihi mereka oleh karena kasih anugerah-Nya sudah memperbaharui diri mereka, bahwa kasih anugerah-Nya sudah membuat mereka menjadi anak-anak Allah.
supaya mereka juga mengasihi Allah yang sudah lebih dulu mengasihi mereka. Kedua, orang beriman harus taat pada segala perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Secara eksplisit, Yohanes mengajar kita bahwa barang siapa mengasihi Allah, maka melaksanakan segala perintah-Nya. Ia akan dengan sukacita mentaati, mematuhi dan mekakukan perintah-perintah Allah yang dikasihinya. Secara tersirat, Yohanes mengingatkan kita bahwa mengasihi tanpa berbuat apapun adalah bohong. Apabila kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita harus melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukti itu, di antaranya, adalah melakukan perbuatan, melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kata-kata lain, apabila kita mengasihi Allah, maka kita akan mentaati, mematuhi, menuruti dan melaksanakan perintah-perintah-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Karena seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dirinya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mentaati, mematuhi, menuruti dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ketiga, orang beriman harus menang mengalahkan dunia. Pelajaran yang diberikan oleh Yohanes sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4, sungguh sangat luar biasa. Ia menyatakan bahwa segala perintah Allah adalah tidak berat untuk ukuran manusia. Hal demikian karena, menurut firman Tuhan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia tidak sanggup melawan kemenangan Allah, dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan seperti ditulis dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sungguh, perintah-perintah Allah itu tidaklah berat. Karenanya, kita dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dengan perkataan lain, segala perintah-perintah Allah adalah sangat ringan. Jika seseorang melakukan dengan sukacita, maka damai sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Apabila kita dan semua orang yang percaya melaksanakan segala perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik, percayalah, Dia akan memberkati kita sukacita dan damai sejahtera pada waktunya. Oleh sebab itu, janganlah kita gamang, janganlah kita takut, janganlah kita ragu atau bimbang untuk melakukan perintah-perintah-Nya. Percayalah, imanilah, teguhkanlah iman kita kepadanya, kemudian nikmatilah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Haleluya. Keempat, orang beriman haruslah percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Yesus, maka Kia akan mendapat kemenangan. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman adalah segala-galanya bagi kita dan semua orang percaya. Iman adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang membuat kita siap menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Hal demikian, karena dengan iman yang teguh kepadanya, akan membuat kita lebih intim dengan Kristus Yesus. Dengan iman, kita percaya kepada Tuhan yang sudah bekerja untuk kita. Dengan iman,
kita belajar untuk menghindari dosa dan kejahatan dunia. Dengan iman yang tidak goyah, kita menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Renungkan, sebagai orang beriman, sudahkah kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib? Sudahkah kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik? Sudahkah kita semakin percaya bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang teguh kepadanya? Sudahkah kita percaya bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita? Sudah tentu, kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita kian mengasihi Allah dan melakukan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita semakin percaya bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang teguh kepadanya. Sudah tentu, kita kian percaya bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di sorga, karena Dia yang berkuasa memberi kita kemenangan oleh sebab iman kita yang teguh kepadanya. Berbahagialah kita yang mengasihi Allah dan mengasihi Dia dengan setulus hati dan segenap jiwa, karena iman kita yang teguh kepada Dia sudah memberi kemenangan yang mengalahkan dunia. Berbahagialah kita yang senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah atas kelimpahan kemenangan karena iman kita yang teguh kepadanya dengan beribadah, berdoa, mengucap syukur, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Karena itu, sebagai orang beriman maka kita pun harus mampu menjadi pemenang atas kuasa dunia bersama Kristus. Tuhan mengabulkan doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Tuhan akan mengabulkan doa kita jika kita meminta menurut kehendak-Nya. Artinya, pengabulan doa sangat sederhana sekali, yakni hanya dengan menuruti segala kehendak Tuhan. Memang harus kita akui bahwa masih ada pengaruh pemikiran Yudaisme bagi kehidupan orang percaya. Dalam Yudaisme kuno, ada sebuah pemahaman bahwa Tuhan hanya menjawab doa orang-orang hebat, semisal Musa, Abraham, Elia dan bukan doa orang-orang biasa. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah mendengar doa setiap anak Tuhan. Dialah yang mengatakan kepada kita untuk selalu berdoa dan dengan tidak jemu. Doa adalah percakapan antara seorang anak Allah dengan Bapa Surgawinya yang penuh kasih. Ini adalah kehormatan tertinggi seorang Kristen. Namun, di dalam gereja saat ini terdapat kebingungan tentang hal doa. Orang sering mengatakan, "Saya berdoa tapi tidak ada yang terjadi." Apakah sebenarnya doa ini? Persoalan kita adalah mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, yakni: pertama, karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar.
Tuhan tidak mendengar doa-doa orang-orang yang tidak mengenal-Nya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 kita membaca bahwa orang yang datang kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia menunjuk kepada Allah, yang kudus dan paling bijaksana, bukan dewa buatan manusia. Tuhan dalam Alkitab mendengar doa orang-orang yang percaya kepadanya dan berjalan dalam ketaatan kepadanya. Pemazmur menulis, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Kedua, karena kita murtad, Tuhan tidak hanya tidak mendengar doa-doa orang-orang yang tidak mengenal-Nya, tetapi Dia juga tidak mendengar doa orang Kristen yang murtad, yang hatinya menghukum mereka. Tuhan berkata kepada umat-Nya yang berdosa, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Ketiga, karena kita tidak mendekati Tuhan sebagai anak-anak Allah, agar doa kita dikabulkan Tuhan, kita harus menganggap diri kita sebagai anak-anak Allah dalam mendekati Allah. Ketika kita datang kepada Allah dalam doa, kita harus memiliki keyakinan bahwa Dia menerima kita serta doa-doa kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 kita membaca, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Jika kita memiliki hidup yang kekal, kita telah menjadi anak-anak Allah. Itu adalah hal penting yang perlu kita ketahui, karena jika kita tidak memiliki pemahaman itu, kita tidak bisa datang kepada Tuhan dalam keyakinan. Karena Allah adalah Bapa surgawi kita bebas untuk datang kepadanya seperti anak duniawi datang kepada ayah duniawinya. Kita dapat melakukannya dengan keyakinan karena, sebagai anak-anak Allah, kita mengasihi Dia dan Dia mengasihi kita. Allah sangat senang menyambut kita di hadapan-Nya. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Allah, telinganya tersedia kapan saja. Hal yang luar biasa, telinga Tuhan terbuka untuk doa-doa kita. Keempat, karena doa kita tidak menurut kehendak Tuhan. Agar doa menjadi efektif, itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan mendengar doa yang berada di luar atau bertentangan dengan kehendak-Nya yang dinyatakan. Misalnya, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan berkata, "Anakmu akan mati," Daud berdoa dengan berpuasa selama 7 hari. Namun tidak ada yang terjadi dan anak itu meninggal. Tuhan tidak mendengar doa Daud, karena itu berada di luar dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang sudah dinyatakan melalui Nabi Nathan. Berapa banyak orang berpikir bahwa berdoa adalah membujuk Tuhan untuk melakukan kehendak kita atau berusaha membuat Tuhan berubah pikiran. Tapi itu bukanlah doa. Doa berarti meminta Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya yang kita terima. Dengan kata lain, ketika kita membuat kehendak Allah menjadi kehendak kita, keinginan kita akan terjadi karena itu adalah kehendak-Nya, dan kehendak-Nya selalu terjadi. Jika kita dapat memahami kebenaran ini, kita dapat menghindari banyak kebingungan dan mulai berdoa dengan benar. Doa adalah berkata kepada Bapa surgawi kita, "Jadilah kehendak-Mu." Doa adalah berkata kepada Allah, "Bukan kehendak saya tapi kehendak-Mu yang terjadi." Doa yang benar memuliakan Allah. Karena itu,
berdoalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia keselamatan-Mu, dan untuk orang-orang yang telah menuntunku kepada iman di dalam-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.